stempel suami takut istri. Kita bergaul bebas, jalan-jalan, bermain dengan teman-teman itu bebas. Nah, ketika kita sudah berkeluarga, menikah, apalagi mempunyai anak, tentunya hal itu tidak bisa kita dapatkan seperti waktu muda, kan? Muncullah stempel suami takut istri di kalangan teman-teman yang belum pernah menikah atau belum tahu pernikahan itu seperti apa, bahkan yang sudah menikah dan tentunya mengalami hal yang sama, cuman dia memaksakan untuk memberikan stempel suami takut istri. Sebenarnya nggak ada seorang suami itu takut istri, cuma suami itu udah mengerti tanggung jawabnya sebagai suami, harus membantu istri, mengerti keadaan istri, terus membatasi dirinya sendiri untuk keluar dan merawat anak dan membantu istri. Itu gitu sih seharusnya pemikiran suami. Tapi kalau teman yang di luar tuh nggak tahu, karena dia belum nikah. Mungkin ada yang udah nikah tapi nggak tahu tanggung jawabnya. Cuma setahunya dia tuh cuma keluyuran, main, senang-senang sendiri, minum. Kan sekarang banyak kan yang kayak gitu. Waktu kita baru-baru nikah tuh kan itu juga. Ya, itu juga pengalaman saya pribadi waktu baru menikah dan baru mempunyai anak satu. Itu kondisi masih labil. Bahkan di antara pilihan ya, antara saya keluar bermain dengan teman-teman saya waktu masih muda atau menerima keadaan saya kalau saya sudah tua dan sudah berkeluarga. Itu sih saya sempat mengalami di masa itu memang sangat susah. Cuman kembali ke diri pribadi, kita mau yang mana, karena kita sudah menentukan pilihan waktu itu, kita sudah tua, ya kita harus tua gitu maksudnya. Terus ketika tentang suami takut istri, kenapa kata suami takut istri itu bisa terjadi, itu berawal kita diajak keluar nih, ayo main ngumpul sing hidang nulungin kurnan. Kalau kita jawab seperti itu, mungkin 1 bulan seterusnya mungkin kita dikasih stempel dek, ini takut istri yo. Nah, ketika kita ngumpul di sana, sudah minta izin sama istri, sudah izin sama izin. Nah, muncullah kata-kata seperti itu. Untuk remaja yang belum menikah, sebaiknya jangan seperti itu. Karena karma itu ada. Karena teman-teman belum tahu bagaimana jodohnya. Karena teman-teman belum tahu bagaimana akan ke depan seperti apa, yang belum tentu orang yang teman yang kalian kasih stempel takut istri itu memang benar takut istri atau dan sebagainya. Jangan sampai kalian ngasih stempel teman takut istri dan ketika kalian menikah hal itu memang terjadi ke kalian. Itu mungkin kalian nggak akan bisa pikir seperti apa tentang pemberian stempel kalian ke teman kalian yang dulu menikah lebih dulu. Itu jadi kena ke diri sendiri. Jadi stempel suami takut istri. Nah, menurut kamu tuh suami takut istri itu benar ada apa enggak? Enggak sih. Yang ada tuh suami pengertian, suami yang tahu tanggung jawabnya, bukan suami yang kayaknya nggak ada deh suami yang takut istri. Nggak ada yang takut istri karena dia tuh tahu kewajibannya sebagai suami dan tanggung jawabnya sebagai suami. Kecuali suami yang nggak ngerti itu suka keluyuran ke sana ke sini, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin istri di rumah. Nggak tahu tanggung jawabnya. Pokoknya yang dia tahu cuma main sama temen, main apa itu namanya tuh, sampai bisa-bisa dari pagi sampai sore, kadang-kadang sore sampai malam, kadang-kadang kan ada yang pulang pagi juga, gara-gara cuma untuk temen dia bersenang-senang, tapi untuk istri dia nggak tahu perasaan istri yang di rumah menunggu tuh. Kadang-kadang kalau istri menunggu di rumah tuh kesel ya, takut terjadi apa-apa ya nanti di luar, kan nggak tahu kalau di luar tuh kayak gimana. Ada 2 pilihan ketika kamu baru menikah, melepas statusmu menjadi seorang atau sudah berkeluarga dengan memilih tetap bermain bersama teman waktu masih muda. Walaupun sudah berkeluarga, tapi saya tetap pingin terlihat masih muda dengan cara ya seperti dibilang tadi, bergaul sama teman-teman yang masih muda dengan keluyuran tanpa tahu jam, tanpa tahu apa pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Nah, seperti itulah yang akan dirasakan oleh istri. Siapa tahu istrinya keberatan kalau suaminya diajak keluar, tapi suaminya maksa keluar karena nggak enak sama temen, nanti takut dibilang suami takut istri.
Berarti teman di tongkrongan itu harus mendukung dan mensupport dengan cara ya memberikan dia ruang, memberikan dia waktu belajar, menjadi orang yang berkeluarga itu seperti apa. Ini hal yang sering terjadi dan bahkan masih terjadi saat ini. Ketika kita ada di tongkrongan, istri nelpon, kita ngabarin istri. Yang terjadi adalah setempel itu makin keras. Kita dikontrol oleh istri lah, kita dalam kendali istri lah. Itu yang ditakutkan, tergantung kita pribadi sih. Mau kuat berada di lingkungan itu dengan kita merugikan diri sendiri, merugikan istri, atau kita keluar di tongkrongan itu. Kan wajar kalau istri nelpon, apalagi kalau keluarnya kan sore misalnya, terus sampai malam tuh belum pulang kan. Wajar kalau seorang istri itu nelpon, karena takut kok jam segini belum pulang, apa ada masalah di jalan atau gimana gitu. Kan gitu pikiran istri. Apalagi kalau temannya nggak ngerti kalau temannya itu udah punya istri, bukannya disuruh pulang, nanti istrinya marah. Dia malah berkata yang tidak. Ya kalau suaminya mengerti. Nanti kalau suaminya yang egois gitu, pikirannya kan beda jadinya. Ya, masih labil lah. Terus nanti pikiran suaminya tuh, oh benar juga ya. Terus keselnya tuh dibawa-bawa ke rumah nanti sama suaminya gimana? Kan sampai rumah berantem jadinya. Perkataan teman bisa jadi masalah besar di rumah ketika kamu bawa pulang. Seharusnya tuh seorang teman tuh berkata, pulang dah kamu kan baru nikah, nanti istrimu marah gitu. Nah, Kayak gitu kan lebih bagus daripada kamu bilang, kamu baru aja keluar, baru jam segini udah ditelepon. Kan itu kata-katanya itu tuh bikin kesel. Iya, nanti kalau suaminya yang pemarah kayak gitu, istrinya juga yang nunggu di rumah emosi. Kan nanti kalau pas pulang tuh istrinya nanya, kok baru jam segini baru pulang? Nanti cekcok dia jadinya. perlunya teman mendukung teman yang baru menikah, ya. Karena kalian bukan mengompor-ngompori. mungkin kalian juga pernah ada di posisi ini ya, ditelepon sama istri dan kita meninggalkan, bro, aku pulang ya, istriku minta dibeliin ini nih. Nah, kalian bisa tahu kan apa yang terjadi di tongkrongan itu, kata apa yang dikeluarkan itu pasti sudah tahu. Cuman kita memang sih berat untuk pergi ninggalin tongkrongan itu, cuman ya kayaknya circle kita udah nggak bagus di situ, karena posisi kita dan posisi dia kan sudah berbeda. Kita sudah berkeluarga dan dia Masih bebas. cuman kita harus sadar seperti itu. Kadang-kadang yang seperti istri saya bilang tadi, kita emosi di tongkrongan karena diledekin seperti itu, marah lah sampai di rumah, kamu ngapain sih nelpon aku seperti ini, nggak tahu aku lagi nongkrong di sana. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya? Hubungan itu akan semakin Retak. retak. Nah, disitulah kalian harus kuat memilih. Menurut saya pribadi ini, itu yang akan membuat hubungan kalian semakin retak, berujung pada hal-hal yang tidak kalian inginkan. Karena menikah itu kan proses yang mudah dan bukan proses yang murah. Ketika seorang lelaki akan menikah, apa sih yang menurut kamu yang paling penting dipersiapkan selain uang ya? Mental. Pacaran sama menikah itu beda di perkataan, nanti kebiasaannya beda. Kan kalau pacaran itu kan cuma ketemu pas kita sudah cantik. Nanti kalau pas kita sudah tinggal bareng, terus sudah nikah tuh keluar lagi kebiasaan-kebiasaan yang beda lagi. Ketika kita akan menikah, tentunya kalian harus mempersiapkan mental sebelum uang, karena pernikahan itu tidak mudah dan juga tidak murah.